cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya SD Negeri Hatalay Ambon merupakan satu-satunya sekolah dasar yang berada di Desa Hatalay, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon. Perkenalkan, nama saya Twindy Juliet Ruhupati. Saya adalah guru olahraga pada SD Negeri Hatalay Ambon. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cerita praktik baik saya dengan menggunakan metode START dengan judul Pemanfaatan Media Pembelajaran Sederhana dalam Bentuk Permainan dalam Pembelajaran PJOK. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah yaitu dalam proses belajar mengajar, metode pembelajaran yang kurang tepat berdampak menurunkan aktivitas dan sikap peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran kebugaran jasmani. Selain itu, kurangnya sarana prasarana olahraga di sekolah juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran di mana anak-anak tidak dapat melakukan praktek dengan maksimal. Dalam penerapan praktik baik ini, saya menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana prasarana dan karakteristik peserta didik. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan refleksi diri dan kolaborasi dari berbagai pihak. Aksi yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran kebugaran jasmani adalah membuat RPP, melakukan pendataan awal terkait alat peraga yang akan digunakan, memodifikasi alat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang sudah dimodifikasi dalam bentuk permainan sederhana. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah siswa terlihat enjoy dalam mengikuti pembelajaran, siswa tidak terbeban dengan durasi maksimal yang harus dicapai dalam melakukan gerakan kebugaran jasmani. Adapun hasil dari aksi yang dilakukan adalah tersedianya media pembelajaran atau alat olahraga yang dimodifikasi dari bahan-bahan sederhana, tercapainya tujuan pembelajaran PJOK materi kebugaran jasmani, serta tersedianya data alat olahraga yang ada di sekolah. Simpulan tersebut diperoleh dari hasil
hasil observasi, wawancara, dan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran kebugaran yang manis dapat saya ikuti dengan baik tanpa merasakan rasa lebih menarik dan menyenangkan. Saya sangat senang karena kita belajar sambil bermain. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. Oh. Inilah kelompok bebek. Semangat, ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Tabia. Perkenalkan, nama saya Stephen Salmon, Kepala SDN Persatuan Manila. Kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada YPPM, di mana sangat berkontribusi bagi SDN Persatuan Manila. Selama kurun waktu 3 tahun kami bisa dibina oleh YPPM sehingga terjadi perubahan yang sangat besar pada SDN Persatuan Manila. Di setiap kelas terjadi perubahan cara penataan ruangan yang kita sebut dia sekolah kelas impian. Nah, perubahan yang kedua adalah setiap guru dalam proses pembelajaran ada peningkatan dalam hal ini penggunaan metode yang awalnya hanya berpusat pada pembelajaran yang berpusat pada guru, kebanyakan menggunakan metode ceramah, tetapi setelah guru-guru ini mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh POP, maka ada perubahan yang sangat besar.
Nah, pembelajaran tidak lagi berpusat pada pada guru, tetapi berpusat pada murid. Hal lain yang kami dapati pada kegiatan POP adalah pada sekolah kami telah dibentuk komunitas belajar yang namanya Masohi. Nah, dari komunitas belajar ini para guru dapat membagi pengalaman, dan ketika saya pantau di kelas, semua guru sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu dengan baik. Demikian, itulah harapan kami, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Tabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Tabea. Saya Ibu Animahu SPD, guru pada SD Impres 28 Dania. Saya sangat bersyukur dan merasa bangga sekali karena saya dipanggil untuk mengikuti kegiatan YPPM Maluku, yaitu POP yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 tahun ini, dan ini adalah tahun ketiga. Pada saat itu kelas saya juga masih belum terlalu indah, makanya anak-anak itu merasa bosan, dan anak-anak itu kadang-kadang suka izin tidak masuk. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak ini semangat sekolah itu, yang di kelas seperti mereka tinggal di rumah? Nah, saya berpikir bagaimana supaya saya membuat kelas saya itu menjadi kelas yang indah atau kelas impian. Nah, pada saat saya mengikuti POP tersebut, maka terbukalah pikiran-pikiran saya untuk membuat kelas saya lebih baik lagi, dan saya harus kreatif dan harus belajar itu bukan satu arah, tapi harus berpusat kepada murid. Yang mana dalam kegiatan tersebut pada awalnya kami mendapat kegiatan-kegiatan seperti GLS, kemudian coaching dan lain sebagainya. Nah, pada tahun ketiga kami mendapat pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya terapkan di kelas saya untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan murid sesuai dengan minat bakat dan gaya belajar mereka. Alhamdulillah saat itu anak-anak antusias dan mereka berani tampil di depan tanpa ibu guru suruh. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Setlo Tuminase, guru pada SD Negeri 16 Ambon yang ditugaskan untuk mengikuti program organisasi penggerak yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau YPPM Maluku Kota Ambon. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman praktik baik yang saya lakukan di kelas saya, tentu dengan ilmu yang saya dapat dalam program organisasi penggerak. Adapun best practice yang saya buat ini berjudul peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 16 Ambon, muatan matematika dengan materi volume bangun ruang menggunakan model guided discovery learning. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah pada akhir beberapa proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika, terdapat hasil belajar siswa yang masih sangat rendah. Setelah dilakukan analisis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, pemahaman dasar matematika siswa sangat rendah, cara guru mengajar yang monoton hanya dengan menggunakan metode ceramah, tidak menggunakan alat peraga, media, bahkan model-model pembelajaran yang inovatif. Tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap model-model pembelajaran yang inovatif, dan juga terdapat 2 siswa yang mengalami disleksia. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang akan diajarkan. Memilih alat peraga yang dekat dengan keseharian siswa sehingga siswa lebih mudah untuk membawanya ke sekolah. Merancang RPP sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran pada model guided discovery learning.
Kemudian LKPD dirancang sesederhana mungkin untuk nantinya menuntun siswa menemukan konsep dari materi yang akan diajarkan. Dan yang berikut adalah membuat media pembelajaran melalui PPT dengan menarik dan interaktif untuk nantinya ditampilkan untuk disaksikan sama-sama dalam kesimpulan dan generalisasi. Berdoa sebelum pelajaran dimulai, menanyakan kabar siswa, kemudian saya menampilkan emoji di layar untuk menanyakan perasaan siswa. Kemudian melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan melakukan proses pembelajaran pada kegiatan inti sesuai dengan langkah-langkah atau sintaks dari guided discovery learning. Dengan media yang disiapkan seperti kubus-kubus satuan, siswa bekerja sama di dalam kelompok untuk menyusun kubus-kubus satuan itu dengan tuntunan LKPD untuk menemukan konsep menghitung volume bangun ruang kubus dan balok. Sementara proses pembelajaran berlangsung pun saya selalu memperhatikan keadaan siswa, di mana mereka sudah mulai merasa bosan, ada yang sedang ngantuk. Saya selalu mengisi proses itu dengan ice breaking yang membuat siswa itu bersemangat kembali untuk mengikuti proses pembelajaran. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya selalu melakukan refleksi dengan siswa, menanyakan kepada siswa apa yang mereka rasakan dengan proses pembelajaran hari ini. Sehingga dari situ kita bisa mengevaluasi, merefleksi apakah pembelajaran kita saat itu berhasil atau tidak. Dampak dari aksi yang dilakukan ini adalah terlihat perubahan yang sangat besar dalam tingkah laku siswa, di mana pada proses pembelajaran sebelumnya siswa lebih pasif dan hanya berperan sebagai pendengar saja. Kini lebih aktif dalam mencari informasi, membangun pengetahuannya sendiri untuk menemukan konsep, teori, pemahaman, dan pemecahan masalah. Kerjasama dalam kelompok dengan teman sebaya membuat siswa lebih aktif dan mempunyai minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar. Keterampilan siswa juga ditunjukkan pada saat siswa melakukan presentasi dengan percaya diri di depan kelas. Hasil dari aksi ini dapat dikatakan efektif karena tujuan pembelajaran yang tercapai dan hasil post-test siswa menunjukkan peningkatan secara kualitatif maupun kuantitatif, di mana sebelumnya hanya 20% siswa yang mendapat nilai 50 sampai dengan 70. Namun setelah aksi ini terdapat 80% siswa mendapat nilai 70 bahkan sampai 100. Faktor yang mendukung keberhasilan aksi ini adalah tentu pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan sehingga membuat siswa termotivasi untuk belajar. Kemudian pembelajaran yang merangsang siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Untuk mengajar dengan baik, guru perlu menganalisis permasalahan yang dihadapi di dalam kelas, kemudian mencari solusi, menganalisis solusi, membuat perencanaan yang baik dan matang, serta melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Terima kasih sudah menonton, semoga best practice ini dapat bermanfaat untuk memberikan motivasi kepada kita para guru hebat untuk melakukan yang terbaik di kelas masing-masing.